Yo, halo semua, kembali lagi di Erza Anime Channel. Oke, di video kali ini saya akan melanjutkan kembali membahas mengenai anime Oshinoko. Pembahasan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari episode 1 anime Oshinoko. Jadi bagi yang belum nonton part satunya, bisa nonton videonya terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pembahasannya, yuk yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombolnya terlebih dahulu agar dapat membantu saya mengembangkan channel ini. Dan jika sudah, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Kasih sayang seorang ibu. Kita tahu keinginan Ai adalah ingin bahagia menjadi seorang ibu dan idol. Hanya saja apa yang dia lakukan itu salah ya, yaitu dengan Hamidun. Ai ini sejak awal diketahui tidak memiliki keluarga, dan dari sanalah dia mendambakan sebuah keluarga yang bisa dia cintai dan mencintainya. Hingga akhirnya dia memiliki anak kembar, yaitu Aqua dan Ruby. Meskipun Ai membesarkan anak-anaknya ini sendirian tanpa seorang ayah yang tidak jelas identitasnya, Ai tetap membesarkan mereka berdua sepenuh hati, sambil menjalankan pekerjaannya sebagai seorang idol. Ai bahkan rela mencoba bekerja di bidang yang lain agar bisa memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya. Namun sejak Ai memiliki anak, dia belum pernah mengatakan bahwa dia mencintai anaknya. Dikarenakan Ai takut tidak bisa membedakan mana perasaan yang sebenarnya dengan kebohongan. Ini juga pelajaran yang paling penting yang sudah saya bahas di video part 1, yaitu jangan berbohong. Karena berbohong hanya akan membawa pada keburukan. Dan si Ai ini juga sudah tahu konsekuensinya atau hukuman dari perbuatannya itu. Ai yang selama ini tidak punya kenangan dicintai atau mencintai seseorang ingin merasakan hal itu semua. Dan Ai pikir sebagai seorang ibu dia bisa mencintai anak-anaknya. Ai sendiri sangat bersyukur bisa melahirkan mereka. Dan di sini sebenarnya yang saya rasakan atau mungkin kalian rasakan mengenai kematian Ai bukanlah penderitaan yang dia alami, melainkan betapa tulusnya Ai sebagai seorang ibu dalam membesarkan anak-anaknya dan mengatakan cintanya yang sebenarnya pada mereka di akhir hidupnya. Semua kenangan bersama anak-anaknya selama ini telah mengisi kenangan hidup indah untuk Ai. Karena sebelum dia memiliki seorang anak, Ai tidak pernah memiliki kenangan mencintai dan dicintai seseorang. Keinginannya untuk bisa dicintai dan mencintai itu terwujud ketika dia memiliki anak. Dan di saat-saat terakhirnya itu kita diperlihatkan momen-momen mereka bersama. Ya, di video saya yang sebelumnya saya bilang untuk jangan jadi cewek seperti Ai karena perbuatannya yang buruk. Tapi kita juga perlu mempelajari tentang sifatnya sebagai seorang ibu yang penuh kasih sayang kepada anak-anaknya. Emang dah ya, kematiannya sangat menyedihkan dan sedikit ironis juga. Karena Ai berniat mempertemukan anak-anaknya itu dengan ayah mereka, yang padahal si bangsat atau mantannya si Ai ini aja udah gak ada hubungan apa-apa lagi, dan udah kayak gak peduli gitu. Jadi dari kematian Ai inilah yang mewujudkan keinginan anak-anaknya itu yang ingin mengetahui siapa ayah mereka, dimana hal ini mengarahnya ke balas dendam. Balas dendam itu tidak baik. Ya, sebenarnya hal ini juga termasuk pelajaran yang bisa kita ambil dari episode 1 Oshinoko. Jika sebenarnya balas dendam itu tidak baik, karena balas dendam juga akan mengarahkan pada keburukan. Tapi saya sendiri tidak bisa memberikan komentar apapun mengenai ini, karena ceritanya juga berangkat dari situ. Kematian seseorang cepat dilupakan. Berita kematian Ai Hoshino memang sempat jadi topik hangat dan trending karena kasus idol yang mati karena diserang fansnya. Banyak orang yang bersimpati dan merasa kehilangan, tapi setelah 3 hari, berita itu segera dilupakan. Hal ini sama seperti yang dibilang oleh Megane Sensei di videonya, tentang betapa cepatnya orang-orang melupakan kita jika sudah tiada. Mau seterkenal apa kita, sehebat apa kita itu bukan siapa-siapa. Makanya ketika kita masih hidup, banyak-banyaklah berbuat kebaikan. Hanya itu saja yang akan menemani kita nantinya, kebaikan apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Kejamnya internet. Ya, ini sebenarnya juga sudah saya bahas sedikit di video sebelumnya. Jika kita pasti sering melihat hujatan kepada seseorang di internet, baik itu artis, public figure, idol, atau siapapun itu. Ketika mereka sedang tertimpa masalah, ada saja orang yang menghujat atau mencemooh mereka, yang bukannya malah diberikan dorongan semangat untuk menghadapi dan melewati masalah tersebut.
Begitu juga di Oshinoko, banyak komentar-komentar buruk yang dikirimkan ke Ai. Bahkan setelah kematiannya masih ada saja orang yang membicarakan aneh-aneh tentangnya. Yang mereka lakukan hanya untuk mencari ketenaran dan caper di internet. Padahal komentar-komentar buruk tersebut dapat mempengaruhi kondisi mental dan psikis seseorang. Yang bisa aja jatuhnya nanti ke seseorang tersebut akan mengalami depresi, stres, sampai akhirnya melakukan hal yang mengerikan, yaitu bunuh diri. Makanya selain kita perlu bijak menjadi seorang fans, kita juga perlu bijak dalam berinternet. Jagalah ketikan kalian agar tidak menyakiti perasaan orang lain. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Ya, kita nantikan episode 2 sampai 11-nya nanti. Apakah bakal semenarik episode satunya? Di video selanjutnya mungkin saya akan membahas mengenai Ruby yang menurut saya cukup menarik juga. Jadi silakan kalian tunggu videonya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Subscribe jika suka pembahasan dari saya. Like jika suka videonya, share juga ke komunitas kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya.